وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام كن إشهاد أصول بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. واعلم أن التوبة لا تصح بدون ترك الذنب والندم على فعله والعزم على ألا تعود إليه ما اشتهى. وللتائب الصادق علامات منها رقة القلب وكثرة البكاء ولزوم الموافقة وهجر قرناء السوء ومواطن المخالفة. Ketahuilah bahwasanya taubat itu tidak mungkin sah, tidak dianggap benar tanpa dia meninggalkan dosa. Wan nadam ala fi'lih, dan menyesal karena sudah mengerjakan perbuatan dosa itu. Jadi dalam hal ini taubat itu bukanlah banyak istighfar. Taubat bukan juga dia banyak sholat taubat. Taubat itu bukan juga gampang minta maaf, tidak. Itu hanya buah dari taubat, tapi bukan itu taubat itu. Taubat itu adalah meninggalkan dosa. Jadi orang walaupun dia banyak amal soleh, tapi masih banyak dosa, ini repot. Ibarat kata jangan kita terlalu mementingkan mengisi wadah kita dengan air. Diisi terus dengan pahala ini. Tapi perhatikan bocor enggak. Ya kalau bocor ya repot. Percuma ngisi sering-sering tapi bocor juga. Nah, bocor di sini apa? Ya ada dosa yang mengurangi pahala itu terus. Ya. Tapi bukan berarti akhirnya kita lesu dalam beramal soleh, tidak. Cuman dahulukan yang penting daripada yang penting lain. Yang paling penting apa, Ustaz? Yang paling penting nutupin bocor-bocor dulu itu. Apa? Dosa-dosa tadi. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya afdalut ta'at tarkul ma'asi. Paling afdalnya ketaatan itu meninggalkan maksiat. Ya, orang walaupun pahala itu enggak banyak, asal yang wajib dia kerjakan. Tapi enggak ada dosa, itu masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka. Tapi kalau dia ada dosa dan dosa itu tidak diampuni oleh Allah karena bisa jadi dia enggak bertobat sebelum wafat. Nah, siapa yang tahu wafatnya? Enggak ada yang tahu. Nunda-nunda akhirnya meninggal dalam keadaan belum tobat. Maka kalau Allah enggak mengampuninya, bisa jadi dia mampir dulu ke neraka karena ada alasan untuk masuk neraka itu. Walaupun dengan amalan segudang. Jadi jangan tertipu dengan ini kalau amalan banyak insya Allah pasti surga lah. Belum tentu. Karena amalan banyak kalau tidak diterima ya percuma juga. Tapi kalau dosa pastikan dia keterima. Dosa itu nggak perlu ikhlas, Pak. Nggak perlu khusyuk sama ya. Kalau sudah berbuat maksiat walaupun nggak ikhlas tetap ketulis dosa. Tapi kalau perbuatan taat tidak langsung ditulis pahala. Perlu syarat.
Pertama, sesuai dengan aturan fikih nggak ibadahnya ini. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ada ujub nggak di dalam dia mengamalkan itu. Yang keempat, makanannya halal nggak. Banyak diperiksa untuk menjadikan amal itu diterima. Tapi subhanallah mirisnya kita lebih sering menghitung pahala. Tapi jarang ngitung dosa. Padahal pahala belum pasti, dosa yang pasti. Nah ini. Sehingga dikatakan di sini, taubat itu adalah meninggalkan dosa. Pertama. Yang kedua adalah wan nadam ala fi'li, menyesal karena dia sudah melakukan dosa itu. Ya. Yang ketiga wal azm ala alla ta'uda ilai ma ishta, dan engkau bersungguh-sungguh jangan sampai kembali ke dosa tersebut selama engkau masih hidup. Selama engkau masih hidup. Saya kasih contoh seumpama orang yang dia terjerat riba. Itu nggak bisa menjadi dia baik hanya dengan banyak sholat sunnah. Padahal masih aja, ngutang masih aja. Nggak bisa. Atau dia, walaupun dia ini umroh segala, nggak bisa, Pak. Karena dia belum meninggalkan dosa itu. Dia harus meninggalkan. Allah Ta'ala berfirman, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Tinggalkanlah sisa-sisa daripada riba kalau kalian benar-benar beriman. Tinggalkan. Bisa nyesel, ya Allah, ini dosa besar ini. Yang mana Nabi bersabda bahwasanya riba itu ada 70 bentuk dosanya. Dan paling ringan seperti orang mendatangi ibunya. Artinya berzina dengan ibunya sendiri. Paling ringan, kayak apa sampai mau yang paling berat. Ini yang paling ringan kayak gitu dosanya. Mikir dia, ya apa itu. Sehingga ketika seorang itu mengerti dosa dan apa ancaman Allah untuk pendosa itu, dia akan ada rasa takut, Pak. Cuman repotnya kita lebih senang tentang hadis-hadis fadilah saja. Oh, fadilah masuk masjid, fadilah zikir, itu tok yang kita senang. Tapi urusan Nabi itu tidak cuma nerangkan tentang yang enak-enak. Nabi itu juga sebagai pemberi peringatan. Basyiron wa nadhiro. Basyir, memberi kabar gembira, banyak. Tapi nadir juga, pemberi peringatan. Sehingga hadis-hadis tentang awas, hati-hati, jangan, itu banyak. Hanya saja kita kurang seneng kalau ada pengajian yang isinya hati-hati ya, haram ya, sudah sepi sudah itu. Oh, saya pengen enak kok dikasih hati-hati terus. Nah, padahal itu penting. Karena obat tidak melulu sirup, harus ada waktunya pil pahit, harus diminum. Kalau memang memerlukan operasi, ya harus operasi. Sakit, iya. Jadi obat itu tidak harus sirup terus, tidak. Harus ada masanya Anda menelan yang pahit-pahit untuk ngobatin. Apa diantaranya? Mempelajari maksiat. Sehingga disebutkan orang yang mengerti, mempelajari suatu kejahatan, suatu kemaksiatan, kalau dengan tujuan agar dia bisa terhindar, itu adalah kewajiban. Wajib. Sama seperti orang tanya, ini jalan sini sampai ke sana, yang banyak lubangnya sebelah mana? Oh, sebelah sini ada. Oh, situ ada ini. Oh, ditandai sama dia. Ya sudah. Berarti saya harus hati-hati. Ini penting. Karena itulah jalan yang gelap tidak akan ketahuan lubangnya di mana. Akhirnya hanya jatuh, kepleset, macam-macam. Tapi kalau terang dengan ilmu, karena ilmu itu cahaya kata Nabi. Terang dengan ilmu, maka dia akan tahu. Dia akan berhati-hati. Oh, was-was, pelan-pelan. Minggir dikit. Minggir ada. Sehingga dia tidak gampang terperosok. Nah, yang selanjutnya adalah, ya, kata beliau, walita ibis shadiq alamat.
Orang yang tobat benar-benar tobat, itu ada tanda-tanda. Jadi mari kita periksa tanda-tanda ini sudahkah ada pada kita. Ya, yang mengaku sudah tobat nih. Yang aku sudah tobat, maka periksa ini. Pertama, riqatul qalb. Hatinya lembut. Kenapa lembut? Karena dia dalam keadaan menyesal terus. Orang yang nyesel itu gampang untuk diarahkan. Orang yang menyesal gampang untuk diarahkan. Sehingga hatinya itu gampang nerima nasihat. Oh iya. Seperti orang habis bangkrut, ya, habis selesai karena dia salah langkah, dia bangkrut. Itu sampai kasih arahan, ini Pak, coba ini, gampang dia nerima. Karena dia habis mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Apa itu? Ya tadi, orang yang berdosa dan nyesel betul, itu hatinya lembut. Apa ciri-ciri lembut, Ustaz? Mudah dinasehati. Ya. Kemudian wa kathratul buka, gampang nangis. Ya. Ingat dosanya, nangis. Karena seorang mukmin itu dihantui dosanya. Orang mukmin itu dia dihantui dosanya sehingga dia merasa orang paling banyak dosa di sekitar itu, dia yang paling banyak maksiat. Ya, ini ciri-ciri orang mukmin. Tapi orang munafik, naudzubillah, nganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, diusir selesai itu. Gampang aja. Oh bisa, walaupun saya banyak dosa, nanti subuh sholat fardu subuh, ya habis sudah dosanya. Gampang aja itu. Nah inilah, ini yang bahaya nih. Ya, karena tadi membaca orang yang wudhu itu dosa-dosa yang ada di anggota wudhu ngalir juga dengan aliran air. Gampang. Habis nonton haram, nah sholat tobat sudah tobat. Tapi nggak ada penyesalan. Besok ngulang lagi. Ya, habis dia gibah, ngomong kotor segala. Habis gampang, habis ini sholat duhur berjamaah. Nah, ada hadisnya tuh, yang sholat duhur maka dosa dia bersih lagi. Nah, itu yang dia pegang itu. Akhirnya kapan tobatnya sampai? Kok sebagai kapan tobatnya? Dulu itu hadisnya betul kan, Ustaz? Iya, betul. Tapi ini kalau hanya Anda ngambil satu hadis ini, maka akan Anda tersesat selamanya. Kenapa? Nggak ada niat tobat sedikit pun. Dan itu berbahaya. Kenapa? Orang niat maksiat itu berbahaya. Serial kedua belum. Sekarang sholat tobat dulu. Sholat tobat, tahajud, subuh berjamaah, hadir pengajian, insya Allah dosa diampuni nih. Nanti malam season kedua. Ini repot lagi. Ya seperti ini bukan tobat. Dia bukan tobat. Tobat itu bersih-bersih. Dan dia harus nyesel. Dan itulah orang tobat yang benar-benar, dia banyak nangis, menangisi dosanya. Pernah suatu kali Nabi SAW pernah bersabda, Rubba dzambin adkhala sahibahul jannah. Berapa banyak dosa itu yang memasukkan pelakunya ke surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kok ada? Kok bisa? Namanya dosa ya masukkan ke neraka, ini kok bisa masuk surga? Kata Nabi, Ida adnab, kalau dia sudah berbuat dosa, ya, tadzakara dzamba, dia ingat terus dosanya. Nangis tiap malam, tambah baik dia, tambah baik, dan bikin dia meninggal sehotimah masuk surga. Nah ini penyebabnya. Coba tanpa berbuat dosa, bisa jadi dia santai ibadah. Gara-gara dia pernah terperosok, itu langsung subhanallah. Dia merasa dirinya ini bukan siapa-siapa, nggak punya amal apa-apa. Nyesel terus hidupnya. Ya, sehingga dengan nyesel itu bukan bikin putus asa. Nyesel dia bikin dia tambah dekat pada Allah. Istilahnya itu cambukan, lecutan orang yang tobat itu kuat banget. Kenapa? Karena dia merasa dirinya kotor. Sehingga bersih-bersih terus. Bersih-bersih terus. Menganggap dirinya ini gak baik. Sampai akhirnya tambah baik. Karena kita perhatikan,
sebagian orang-orang besar, para aulia itu orang-orang yang dulunya punya masa kelam. Bukan yang mulai kecil di pondok aja, enggak. Ada wali-wali itu, orang-orang hebat itu yang dulunya mantan penjahat, mantan perampok. Tapi lihat, ketika Allah Ta'ala memasukkan cahaya hidayahnya di hatinya, itu merusak semua sendi-sendi nafsu di hatinya. Langsung habis tuh. Disebutkan, contoh, saya kasih contoh, Sayyidina Fudil bin Iyad radhiyallahu anhu. Itu beliau ini bosnya perampok di masanya. Bosnya perampok, Pak. Ya, suatu kali mendengar ada rumah besar, ya. Ini kedua orang tuanya yang di situ meninggal. Tinggal ada satu aja anak yatim belum balik. Oh, bisa satronin ini. Sudah malamnya naik situ. Naik. Lalu subhanallah si anak ini lagi ngaji. Yang ngaji dan membaca ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum sampai, belum tiba saatnya orang yang beriman itu khusyuk hatinya untuk berzikir pada Allah? Dengar itu langsung gemeter, jatuh dari atap. Sambil macam tutu ya Rob, saya tobat ya Allah, saya tobat. Waktunya sudah tiba, sudah tiba. Gara-gara nyuri itu. Ini jangan tiru ya. Baca saya tuh nyuri jadi tobat. Subhanallah. Habis itu langsung beliau bilang ke pasukannya, kasih pengumuman yang pernah diambil hartanya oleh Fudel datang. Ada yang bilang kamu sudah ngambil ini, dibalikkan sampai istilahnya sudah beres semua. Beliau akhirnya hijrah dari kota itu, kota yang di situ beliau banyak maksiat. Kemudian belajar sampai beliau menjadi orang yang alim, orang yang benar-benar ngamalkan ilmunya dan menjadi ahli hikmah. Banyak tulisan daripada kalam-kalam beliau itu ditulis dengan tinta emas, Pak. Saya mencari itu di Google. Kalam Fudel bin Iyad banyak. Dari mana kalam ini? Kok muncul kalam ini? Karena kalau sudah Allah merubah hati seseorang, ya, yang awal itu tong sampah dirubah menjadi botol minyak harum yang keluar wangi terus. Yang keluar harum terus. Ucapannya harum. Kenapa? Karena sudah dirubah hati itu yang awal tong sampah penuh dengan najis tapi dirubah menjadi botol minyak harum. Sehingga yang keluar wangi aja. Ini banyak, ya. Menunjukkan apa? Jangan putus asa. Oh, saya pendosa. Lu jangan putus asa. Selama Anda masih hidup, berarti Allah mau ngasih kesempatan tobat. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka ini asrafu al-anfusihim, banyak mendolimi diri dengan meninggalkan kewajiban, mendolimi dirinya dengan mengerjakan maksiat. Kenapa dibilang mendolimi diri? Karena dia tahu kalau dosa itu bukan cuma sialnya di akhirat, sialnya juga di dunia. Ngerti dia. Tapi kok masih aja meninggalkan yang wajib, masih aja ngerjakan yang haram. Padahal ngerti ini sial habis ini, sial nih. Dia ngerti dia. Ini habis ini sial nih saya nih. Ngerti. Kenapa? Karena tidak ada suatu kemaksiatan yang dosanya itu bukan hanya apa sebelum di akhirat pasti ada balasan di dunia. Karena disebutkan innar rajul dalam hadis la yajidu min asari dzambih fi ahlih wa auladih wa dabbatih au kama qol. Seseorang itu akan mendapatkan bekas daripada perbuatan maksiatnya itu pada istrinya yang gak nurut, anak-anaknya yang sulit diatur,
bahkan tunggangannya, hewan tunggangannya, tuh kendaraannya, itu nggak beres, itu karena dosanya. Ini hadis ini. Menunjukkan apa? Kesialan dosa itu bukan cuma pada diri pribadi. Loh kok sudah ngerti seperti itu, loh kok masih belum tobat. Berarti kan sabar betul dia. Sabar betul, dapat ujian terus. Sampai-sampai Allah berfirman, "Fama asbarahum 'alan nar." Betapa sabarnya orang ahli maksiat ini neraka. Sudah ngerti ini nggak baik, masih aja. Sial lo ini, nanti sial lo ya. Tetap aja ya sudah. Yang penting sudah kasih tahu. Ini namanya mendolimi diri sendiri. Apa kata Allah Ta'ala? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Apa diputus asa? Merasa banyak dosa, akhirnya merasa nggak mungkin diampuni. Ini dosa besar. Ketika seseorang itu, oh saya banyak dosa, nggak mungkin Allah ngampuni saya. Nggak mungkin. Ini ucapan dosa besar. Bahkan perasaan dia nggak mungkin diampuni, itu dosa yang lain lagi. Melebihi dari zinanya. Mungkin ada seorang zina tiap malam. Akhirnya dia merasa, ya, saya nggak mungkin diampuni. Itu dosa yang dia merasa nggak mungkin diampuni. Itu dosa lebih besar lagi. Apa? Putus asa dari ampunan Allah. Ini dosa besar. Karena itulah dalam Al-Quran sebutkan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apa rahmat Allah ini? Ampunan. Ditambahi lagi, Allah nambahi lagi. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua macam dosa. Dosa apa yang Anda punya? Ampunan Allah lebih besar lagi. Cuman ini Pak, dikasih untuk orang yang sudah putus asa. Kalau kayak kita-kita yang semangat dosa, jangan kasih ini. Bisa repot, salah obat ngarangnya. Untuk kita itu obatnya rasa takut. Hati-hati, hati-hati untuk kita. Orang-orang yang masih semangat bermaksiat. Ya betul, bukan bohong. Kita ini semua lagi semangat bermaksiat. Ya, kita nggak bermaksiat itu ya karena bisa jadi depan orang. Oh lagi kumpul banyak, oh lagi ini. Tapi kalau ada kesempatan, kita akan mengerjakannya. Kita akan mengerjakannya. Kenapa? Manusia punya elemen namanya nafsu. Nafsu itulah yang bikin orang itu senang maksiat. Ditambah lagi bisikan setan. Wajar. Orang itu senang dosa wajar. Kenapa? Karena memang di dalam hatinya ada elemen itu. Beda dengan malaikat. Malaikat nafsunya diambil oleh Allah. Sehingga keinginan maksiat nggak ada. Keinginan maksiat nggak ada. Nah manusia ketika nggak ada keinginan maksiat, maka dia di level malaikat. Cuman dalam hal ini sangat-sangat tinggi di dalam dia mujahadahnya, lawan nafsu sangat-sangat tinggi, Pak. Ya. Apa yang bikin orang itu benci maksiat? Dua. Kalau Anda punya satu dari dua ini aman. Pertama apa? Rasa takut yang besar. Apa? Khaufun muz'ij kalau dalam kitab. Rasa takut yang besar. Ya apa ini? Kalau habis ini dicabut nyawa saya kayak apa ini? Dia itu terus ingatannya. Mungkin ini terakhir saya hidup. Mungkin ini terakhir saya. Itu yang bikin dia akhirnya rasa takutnya tinggi, sangat takut untuk maksiat. Ya, ini kalau yang punya ini biasanya orang yang dia langsung ditegur oleh Allah. Atau Allah kasih dia rasa takut yang tinggi tadi. Sehingga gak berani untuk macam-macam, gak berani. Meninggalkan yang mubah karena khawatir masuk ke yang haram. Pak, sampean mana HP-nya? Enggak, saya enggak punya HP. Loh ya, Pak, kalau saya telepon sampean apa? Oh, telepon anak saya aja. Saya enggak punya HP. Karena saya kalau mau telepon hajat ke anak saya. Loh kenapa? Takut dosa. Takut dosa. Kadang orang terlalu pede. Kalau saya insya Allah aman aja. Ustaz. Oh, aman aja selesai bagaimana-mana. Merasa aman bahaya. Ya, ada seperti itu ada.
Ya, kenapa? Karena dia tahu, oh saya maksiat saya kebanyakan di sini. Ada yang kemaksiatannya kebanyakan di ngomongin orang, sehingga dia meninggalkan kumpul, nggak mau kumpul orang. Datang ke masjid, selesai salam pulang. Wirid-wirid, Badiah pulang. Nggak ada sering dulu. Kenapa? Khawatir muncul nanti bahas A, bahas B, dosa lagi repot. Jadi yang seperti ini jangan dianggap oh ini langka ini. Ya memang langka, tapi itu istimewa. Dan jangan disuudoni orang gitu, karena dia punya keadaan sendiri dengan Allah. Dia punya keadaan sendiri. Yang mungkin kita mengentengkan untuk dia berat. Ya, khaufun musrij. Yang kedua apa? Syauqun muqlik. Kerinduan yang berat pada Allah dan Rasul. Rindu betul. Jangan sampai karena maksiat saya nggak kumpul dengan Nabi. Jangan sampai saya nggak bisa kumpul dengan orang-orang yang matanya nggak pernah lihat haram. Ini mata sering lihat haram. Tapi saya pengen di akhirat kumpul dengan orang yang matanya nggak pernah maksiat. Ini tangan sering saya gunakan untuk maksiat. Tapi saya pengen mencium tangannya orang-orang yang nggak pernah maksiat. Kayak apa bisa kumpul dengan mereka? Itu kerinduan itu yang menjadikan mereka ini meninggalkan maksiat. Karena tadi seseorang itu akan kumpul dengan yang dia cintai. Nah, cinta itu harus diikuti dengan ngikutin walaupun 10%. Ngikutin walaupun 10%. Nah, itu kalau sudah orang ada kerinduan yang kuat, maka akan mencegah dirinya dari maksiat. Rindu betul. Ya, kerinduan ini dia apa cara mendapatnya, Ustaz? Kenal. Anda harus kenal, Pak. Karena itulah mengenal Nabi itu penting. Agar hati Anda nggak cuman oh ngerti saya Nabi Muhammad, tapi ada rindu. Nah, rindu itu yang menjadikan Anda tidak sampai bikin murka Nabi. Apa itu? Melenceng dari jalurnya. Jangan sampai melenceng. Jangan sampai melenceng. Nah, itu yang bikin orang itu dua ini. Takut yang sungguh-sungguh atau kerinduan yang menggebu-gebu. Itu yang menjadikan orang itu betul-betul nggak mau maksiat sedikit pun. Ya. Nah, kemudian waluzumul muwafaqah. Ya, disebutkan oleh Imam Al-Busiri dalam burdahnya di dalam wastaghfirid dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi walzam himyatan nadami wastaghfirid dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi walzam himyatan nadami. Kosongkan, habiskan air matamu itu. Habiskan air matamu untuk membasuh matamu yang sudah melihat banyak haram. Ini mata ini kalau sudah banyak lihat haram kotor. Cara membersihkannya ya apa? Harus banyak nangis. Baru dia bersih lagi. Kalau sudah bersih, dia nggak masuk firman Allah summun bukmun umyun. Mereka tuli padahal punya telinga. Mereka bisu padahal bisa ngomong. Mereka buta padahal punya mata. Ini untuk siapa? Orang-orang kafir. Yang mereka punya mata tapi nggak bisa lihat kebenaran. Nggak bisa lihat kebaikan. Caranya apa? Berarti banyak kotoran nih, bersihkan. Dengan mata bersih, maka dia gampang melihat itu. Ya. Nah, kemudian semua fokus sering melakukan ketaatan. Sebagaimana orang kalau sudah dia mencuci bajunya yang najis, itu biar tambah bagus dikasih sabun. Karena nggak lupa kasih pewangi. Sama seperti itu. Orang yang dia sudah bersih-bersih dari najis dosa di badannya, maka wangikanlah, harumkanlah itu dengan banyak amal soleh. Dengan banyak amal soleh. Bukan cuman ngerjakan yang wajib saja, tapi perbanyak amal soleh. Disebutkan oleh para ulama, ya anggota badan itu, mata, telinga, mulut, kalau tidak kita sibukkan dengan ketaatan, maka dia akan sibuk dengan maksiat. Ya.
Mata itu kalau nggak Anda sibukkan dengan melihat Quran, melihat ini. Pokoknya istilahnya harus ada jadwal taat. Maka ketika dia nganggur, rata-rata maksiat. Ini kosong nih, habis pengajian, nah, scroll-scroll HP lah. Jalan-jalan ke sini, melihat pemandangan lah. Repot sudah. Kenapa demikian? Karena nganggur. Coba dia punya jadwal habis pengajian ini, habis ini. Dia tidak akan ada kesibukan untuk hal yang sia-sia, apalagi kemaksiatan. Nggak mau. Karena tadi disebutkan orang ahli tasawuf itu waktunya teratur, Pak. Apa teratur? Jadi dia mulai sebelum subuh bangun, apa kegiatannya itu sudah teratur sampai tidur lagi. Dan itu menjadikan orang tersebut tidak ada waktunya terbuang percuma. Oh, nanti baca fikih, kitab ini. Nanti kalau hadir majelis ini. Teratur dia. Kenapa teratur? Karena tadi, paling mahal yang mereka punya adalah waktu. Paling mahal yang mereka punya adalah waktu. Sehingga nggak mau waktunya itu terbuang percuma. Nggak mau mereka, waktu itu nggak mau. Ya. Nah, kemudian wahajru corona isu. Di antara tanda-tanda taubat orang taubat yang benar adalah meninggalkan teman-teman buruk. Ini teman-teman buruk ini ya disebutkan oleh Nabi SAW ya sebagai penyebab orang itu maksiat. Disebutkan oleh Nabi al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan setiap dari kalian siapa teman kalian. Artinya di sini berapa banyak orang baik, tapi dia karena berteman dengan yang gak baik, dia jadi gak baik. Loh Ustaz, bagaimana kalau dia niatnya berteman dengan yang gak baik, biar yang gak baik itu jadi baik? Ini terlalu pede caranya. Insya Allah saya sudah mondok 10 tahun. Tuh teman-teman saya yang telet saya deketin. Insya Allah mereka jadi baik karena saya 10 tahun mondok nih. Nyampe sana seminggu dia teler juga. Kenapa kok gitu, Ustaz? Gak ada ceritanya orang kena gatelan, ya penyakit koreng, duduk dengan orang sehat, terus yang korengan sembuh. Yang ada yang sehat sekorengan juga. Orang kena cacar, duduk dengan orang sehat. Yang cacar nggak sembuh, yang sehat cacaran. Kenapa? Karena tadi namanya maksiat itu lebih cepat nyebar daripada ketaatan. Kalau Anda memang pengen membuat dia baik, bawa dia ke tempat dia bisa sembuh. Bukan Anda duduk di angkringan sama dia. Insya Allah saya deketin dia ke angkringan dulu. Oh, yang ada sambil seng di angkringan ujung-ujungnya. Dia sudah tobat, Anda di angkringan terus. Saya sama aja. Artinya di sini, ya, jangan duduk kecuali dengan orang yang menambah Anda di dalam akhirat. Ya, paling berat itu kalau sudah teman yang buruk. Karena itulah istilah hijrah. Kan sekarang banyak nih hijrah. Hijrah itu bukan harus Anda keluar dari kampung Anda. Minimal hijrah dari teman yang buruk, circle yang gak baik kepada circle yang baik. Tapi banyak resiko, Pak. Anda dibilang sombong nanti. Wah, sombong nih. Sudah mulai alim nih, wajar. Di mana-mana orang itu gak senang dijauhi. Tapi yang bikin Anda selamat di akhirat itu keinginan Anda. Kalau Anda ingin selamat, ya resikonya menjauhi yang bikin Anda ke neraka. Kadang ada seorang datang kepada Syekh Said Al-Buti di Suriah, orang alim besar di Suriah. Nah, itu ada seorang mahasiswa datang ke beliau pribadi. Ya Syekh, ya apa yang doakan saya
Saya ini ke sini mau baik, mau baik. Saya jauh datang dari daerah jauh kuliah ke sini. Tapi teman-teman saya setiap kita selesai belajar diajak kita ngobrol, nanti gabung perempuan, teman-teman, nanti gibah macam-macam. Saya pengen menjauh tapi nggak bisa. Ini loh, padahal dia baik kata beliau. Jangan minta sama saya. Ente bangun malam minta sama Allah agar dijauhkan dari mereka. Tapi engkau juga punya keinginan menjauh. Dan itu resikonya berat. Karena itulah apa? Jangan kita meremehkan orang yang dia mau melepas diri dari dosanya. Karena berat, Pak. Apalagi sudah circle-nya kayak gitu. Dia akan dimusuhin orang terdekat, di macam-macam sudah. Kenapa? Karena tadi orang tobat itu orang yang dapat cinta Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang tobat. Dan namanya cinta ini gak mudah, gak mudah, sulit betul. Sehingga yang pertama dia harus lakukan adalah menjauhi circle yang bikin dia maksiat. Apa yang bikin dia maksiat? Oh teman ini, tinggalkan pelan-pelan. Kalau dia bilang, wah sudah gak akrab nih, ayo akrab, tapi jangan di sini. Ke majelis sama kita, Pak. Kadang ada orang, tidak usah, tidak apa-apa. Saya ngumpul dulu dengan mereka, saya turutin mereka, biar mereka gampang nurut saya. Oh, repot, Pak. Kalau Anda nggak kuat, yang ada sampai lebih betah di situ. Karena selama orang Anda nafsu, nafsu itu senang dengan apa yang bikin lalai dari Allah. Senang dengan apa yang lalai dari Allah. Dan itu sudah mujarab, sudah mulai dulu. Para nabi, orang-orang itu sudah ngerti nafsu seperti itu. Sehingga nggak mungkin nafsu itu ngajak kepada kebaikan. Yang ada Anda terjerat pelan-pelan sampai merasa lezat dengan kemaksiatan. Yang ada seperti itu. Nah, sehingga pertama, yang selanjutnya adalah apa? Meninggalkan teman-teman yang buruk. Dan ini bukan bentuk Anda mutus silaturahim. Ya, hati-hati. Jangan sampai Anda mendengar bisikan setan, oh, mutus silaturahim nih, nggak boleh. Bukan. Tapi Anda ingin menyelamatkan diri Anda. Ini sudah, saya sudah kapok kalau sudah kumpul ini, duduk, sudah yang dibahas macam-macam. Sudah kapok saya, sudah. Pasti diambil macam-macam aja. Atau ngajak ini, kadang-kadang mau sholat, sudah, nggak usah, sini aja. Nanti ini mau majelis, nggak usah majelis, sama kita kotor, situ tempat bersih, malu kita. Sudah dia ngopi sama kita. Nah ini pinter nih. Kadang pinter. Nggak usah ke majelis sampai kita ini kotor orangnya. Duduk aja di sini ngopi. Semoga dapat rahmat Allah. Mana ada rahmat Allah ya orang kopi. Rahmat Allah dideketin. Allah berfirman, Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Allah sudah ngasih rumus. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Di masjid, di majelis itu berbuat baik. Deketin. Bukan Anda nunggu di rumah, nunggu rahmat Allah. Tidak bisa, deketin. Itu loh. Sehingga kecipratan rahmat itu. Ini penting. Karena kadang-kadang setan itu membisikkan kita. Merasa hina, akhirnya enggan untuk hadir majelis. Karena merasa hina. Padahal yang kotor bersih-bersih. Datengin tuh tempat bersih-bersih. Itu diantara faedah orang. Kalau dia circle-nya baik, insya Allah jadi baik. Ya. Karena itulah disebut dalam suatu hadis, kata Nabi, ar-radha wal biqa yuwayyiruni tiba. Apa? Ar-radha itu ibu yang menyusui bayi. Dan lingkungan itu bisa merubah bayi tadi. Ya. Seorang ibu yang makanannya nggak jelas, maka dari sini maksudnya syubhat, haram. Ini anak jadi buruk perilakunya. Kalau dia diberi ASI dari tadi. Yang kedua, apa? Lingkungan. Lingkungan itu dapat merubah keadaan. Mengapa sih sampai sekarang tidak ada sistem pendidikan yang lebih baik dari pesantren? Dalam membentuk karakter ya, bukan dalam urusan IQ. Karakter. Tidak ada yang lebih hebat membentuk karakter
daripada pesantren. Negara-negara lain itu, ya, itu di dalam masalah pondok kalah dengan Indonesia. Indonesia paling banyak pondoknya, Pak. Ribuan, bahkan ratusan ribu pondok itu di Indonesia ini ratusan ribu pondok. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan semuanya apa? Semuanya adalah mendidik karakter. Beda, ada dua nih. Sama-sama belajar. Yang sini belajarnya kuliah, yang sini mondok. Kitabnya sama. Kitabnya sama, yang pelajari sama, hadis sama. Tapi yang ini habis belajar free dia. Gurunya tidak peduli dia mau sholat berjamaah apa tidak ngurus. Dia mau goncengan sama lawan jenis, HP di tangan terus. Belajarnya sama. Yang satu nggak ada HP, nggak ada bergaul dengan lawan jenis, nggak dengar sesuatu yang bikin berkumur, nggak dengar dangdut wala apa, nggak ada angkringan yang lawannya nggak ada. Yang dia lihat orang sholat, yang dia lihat orang ngaji, yang dia lihat orang hafal Quran, yang dia lihat orang belajar, membahas ilmu itu, lingkungannya seperti itu. Subhanallah, sama-sama 4 tahun belajar, lihat hasilnya beda. Kenapa? Karena ini lingkungan. Pondok itu yang diunggulkan bukan cuma ilmu di dalamnya, tapi yang lebih banyak lingkungannya membentuk karakter. Karakter itu di lingkungan, Pak, penting. Nakal, anak ini nakal, taruh di pondok. Gak betah ya memang, nafsunya berontak, wajar. Nafsu berontak itu wajar. Tapi terus paksa, nafsu itu harus dipaksa. Sampai dia merasa nyaman, tenang dia. Dan itu yang bikin beda, hasilnya beda. Karena dia sudah praktek. Lingkungan itu praktek. Kalau ini tidak cuma teori aja. Teori banyak tapi praktek nol. Maaf. Kecuali dia yang benar-benar diatur oleh orang tuanya di rumah. Ayo HP, kurangin. Ayo sholat. Saya berapa kali dia yang kuliah backgroundnya agama. Ini goncengan juga lawan jenis. Ini yang repot. Ini apa yang dipraktekkan dia? Kalau hanya nyari gelar, beli bisa kok gelar itu. Nggak sulit sekarang. Nggak usah belajar, tinggal paket aja jadi dari S1, S2 sampai ya. Urusan gelar ya. Tapi kita nyari ilmu. Dan ilmu itu perlu amal. Dan amal itu kalau tidak dibantu dengan lingkungan sulit. Anak pondok, 6 bulan, 8 bulan di pondok, waktunya libur. 10 hari berteman dengan teman yang gak baik langsung berubah drastis. Yang awalnya bangun sebelum subuh, jam 7 baru bangun. Kenapa? Gak enak Ustaz. Teman ngobrol sampai jam 1. Gak enak, sudah lama gak ketemu. 10 hari bisa merusak 8 bulan dia belajar. Kenapa? Circle yang salah. Apalagi yang 8 bulan gak benar, Pak. 8 bulan baik kalah dengan 10 hari. Ini loh, bagaimana lingkungan sangat penting. Ya, apa cara membentuknya, Ustaz? Ya, pertama, rumah dulu. Jadikan rumah itu kayak pondok. Jadikan rumah itu kayak pesantren. Memang berat, tapi kerjasama dengan istri. Ya, kerjasama itu nggak bisa kerjasama. Kita sebelum melarang mereka main HP, jangan main HP depan mereka. Itu aturan pertama. Itu. Jangan ada suara dangdut, suara ini. Kalau ada murotal, kalau nggak bisa murotal kosidah, kalau enggak usah. Itu bentuk dulu rumah seperti pesantren. 5 waktu berjamaah. Abahnya ayo ngajak yang ke masjid, yang perempuan sholat sama ibu di rumah, biar hidup tuh di rumah. Waktu makan, sunnah makan apa? Jelaskan adab-adabnya. Itu subhanallah. Tapi nanti satu PR-nya, kalau dia keluar dengan siapa? Temannya siapa? Itu lagi. Karena dia nggak lama di rumah, Pak. Dia pasti sekolah. Maka perhatikan teman dia siapa. Tanya siapa temanmu? Apa yang dia omongkan? Tanya. Itu agak sulit memang. Tapi kalau sampai orang yang banyak kesibukan, biar nggak pusing, taruh pesantren selesai sampai angkat tangan. Anda hitung di akhirat. Kenapa? Sudah naruh di tempat lingkungan dia, Pak. Baik. Tinggal ini aja. Harus tega berpisah dengan anak. Demi kebaikan dia.
Demi kebaikan dia. Ini contoh bagaimana lingkungan ini sangat berpengaruh. Ya. Insya Allah kita lanjutkan ya kajian selanjutnya yang akan datang insya Allah. Sebagai paripurna majelis ada yang mau bertanya silakan tanya. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kedua, kalau dijalani orang itu sabar itu dalam kesabaran apa dalam dijalani orang itu sunat malah sunat ya. Itu maksudnya gimana? Oh iya. Jadi sabar di dalam ketaatan fardu ain artinya jangan Anda meninggalkan yang wajib. Kita ini kewajiban ya. Sabar sholat 5 waktu. Kalau nggak sabar berarti nggak sholat. Dosa dia. Fardu ain hanya sabar dalam mengerjakan hal yang wajib itu wajib fardu ain. Kalau sabar di dalam sholat duha tidak wajib. Sabar dalam mengerjakan tahajud nggak wajib. Sabar dalam puasa Ramadan, dalam berzakat, sabar ya. Orang zakat itu kalau sudah cinta dunia repot mau keluar. Repot mau keluar, perhitungannya kuat itu. Tapi sabar, ini aturan Allah. Kerjakan, harus sabar sampai keluarkan. Ini sabar berbakti, itu wajib semua. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat, ya jelas. Perlu kesabaran ekstra. Bahkan disebutkan di antara 7 orang yang dapat naungan dari Allah nanti di padang mahsyar. Itu yang paling afdol dari 7 itu siapa? Rojulun. Da'athu imra'atun dzatu jamalin wa hasbin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik, lagi sepi, nggak ada siapa-siapa, dan dia bilang inni akhafullah, saya takut pada Allah. Repot. Ini paling tinggi. Kenapa? Sabar akan maksiat. Ngalahkan yang hatinya terpaut dengan masjid, ngalahkan yang sodako sembunyi-sembunyi, kalah semua. Kenapa? Kalau yang itu sabar ketaatan. Ini sabar maksiat, berat Pak. Kenapa berat? Karena nafsu itu, orang kalau maksiat itu kerjasama antara setan, nafsu, sama kesempatan. Kalau 3 ini sudah ada, selesai ya men. Sulit mau meninggalkan maksiat. Kapan orang nyesel? Kalau sudah kelar. Sudah kelar, astagfirullah, dosa saya. Sudah kelar. Biskupnya sudah mati biskupnya. Astagfirullah, iya astagfirullah, selesai. Coba waktu awal diajak bisa nggak tobat? Itu yang paling berat. Sehingga sabar dalam meninggalkan maksiat ini paling berat. Ya, kesempatan. Nggak ada orang, sepi. Ya, pakai data Anda. Bisa scroll macam-macam. Ini akhafullah. Berat itu, ini akhafullah ini berat. Ya kalau banyak orang, kalau sepi ini akhafullah apa enggak ya? Ku takut pada Allah. Berat. Ya. Terus yang ketiga, sabar akan musibah. Artinya apa? Enggak sambat. Enggak sambat. Apa sambat itu? Enggak ngeluh. Enggak ngeluh. Sabar aja. Ciri sabar itu enggak ngeluh. Kalau memang sampean bisa meningkat, senyum terus. Ya apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Padahal ini istri mau gugat cerai nih. Alhamdulillah baik. Insya Allah nggak ada masalah saya. Sambil nangis dia. Nangis bahagia ya, nangis bahagia. Nikmati. Ujian Allah itu nikmati. Dan adab orang yang diuji itu diam. Diam di sini apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah engkau pada setiap permasalahan dengan sabar dan banyak sholat. Sabar itu sikap hati. Sholat sikap jasmani. Ya. Sabar gak akan merubah keadaan Anda. Anda ngeluh sana sini, nulis di status macam-macam.
nggak merubah keadaan Anda. Yang Anda hina di sisi Allah. Kenapa? Kenapa ngeluh ke makhluk? Wong saat ada aku yang merubah keadaan. Oh, jadi dari aku, kenapa ngeluh ke makhluk? Kayak dia mengatakan, oh, saya punya Tuhan kejam betul ya. Dia lapor kemana-mana, saya punya Tuhan kejam betul. Kayak gitu ya. Padahal ujian dari Allah. Yang bisa ngangkat ujian itu cuma Allah, nggak ada yang lain. Nabi Yakub ketika di apa putranya yang paling disayang Nabi Yusuf dibuang, anak-anaknya yang dipercaya berbohong lagi, mengatakan Yusuf dimakan serigala. Beliau ngerti itu, ngerti. Tapi apa dah beliau? Innama ashku bathi husni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku hanya pada Allah. Gak ada lapor ke yang lain. Yang ada beliau nangis terus sampai akhirnya kurang jelas penglihatannya, tertutup dengan air mata yang sering. Itu. Nah, ini harus pada Allah, gak ada yang lain. Kalau dia lapor ke makhluk atau dia ngomong sana sini, maka itu tanda gak sabar, dosa. Dosa karena mengeluh kepada, kan disebutkan oleh Imam Abdul Syadul Jailani mengatakan, kalau ada orang ngeluhkan masalahnya ke orang lain, itu seperti orang yang di penjara ngeluh kepada yang di penjara juga. Sama-sama di penjara saling mengeluh, ngapain? Oh, sama-sama susah ngeluh. Ngeluh kepada yang aman. Sama-sama di penjara masih ngeluh. Repot. Ngeluh kepada Allah yang bisa merubah keadaan jadi lebih baik. Itu pertama. Terus yang kedua, sabar atas apa tadi? Dolimi kita itu sunnah. Aslinya memang boleh kita membalas. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau engkau diganggu, disakiti, maka balaslah seperti kadar engkau disakiti sekadar apa. Itu dalam Quran disebutkan, artinya bukan haram balas itu. Allah berfirman lagi, al-ainu bil aini, mata balas mata. Wal udhunu bil udhuni, telinga balas telinga. Wasinu bisini, satu gigi rampal, gigi juga rontok. Wal juruha kisos, luka pun ada kisosnya. Ini bukan hal yang dolim. Anda membalas bukan hal yang dolim. Asal dengan kadar sesuai. Dia ngejek sampai nempelin, ya beda Pak. Dia ngejek sampai nempelin, ya beda, bukan balas sekarangnya. Itu mendolimi sampai. Ini harus sekadarnya. Itu akhlak. Tapi tadi Nabi diutus menyempurnakan akhlak yang mulia ini, disempurnakan lagi. Apa? Memaafkan yang menyakiti. Itu berat, Pak. Karena memaafkan orang yang menyakiti bukan wajib, tapi sunnah. Kalau mau akhlak Nabi Muhammad, nah ini. Kalau nggak kuat, ya silahkan Anda balas, tidak apa-apa. Kalau mau balas, tidak apa-apa. Tapi kalau mau akhlak terpuji, maafkan. Karena nggak semua orang kuat didolimi terus. Kecuali level para orang soleh. Level para solehin. Ya. Disebutkan Imam Hatim Al-Aswam. Imam Hatim yang tuli. Kenapa dibilang tuli? Padahal beliau nggak tuli. Gara-garanya beliau waktu itu di toko. Suatu toko tahu-tahu ada seorang perempuan remaja. Ya, dia masuk toko. Nah, tahu-tahu mungkin nggak kuat, dia buang angin keras betul suaranya. Malu. Dilihat ada Imam Hatim di situ, bahkan waduh, ya apa ini, malu dia. Akhirnya pas Imam Hatim ini ke kasir, berapa sekian, berapa sekian, diteriaki harinya sekian. Oh iya ya, senang yang perempuan, alhamdulillah tuli, nggak dengar kalau saya buang angin. Ini menjaga tulinya itu bertahun-tahun untuk jaga perasaan perempuan ini, biar dia waktu buang angin merasa nggak ada yang ngerti. Ini berat, Pak. Ini kalau nggak level orang soleh nggak bisa. Saking jaga perasaannya sampai pura-pura tuli bertahun-tahun. Bukan sehari 2 hari, bertahun-tahun jaga pura-pura tuli itu. Ya kayak siapa itu yang siapa pelawak itu yang pura-pura tuli itu. Yang mirip kayak gitu sudah.
Pura-pura tuli untuk kali dengan lain ya. Ini menjaga perasaan satu orang. Ya, coba ini kalau bukan karena kekuatan iman tidak bisa. Ya nggak bisa. Nah, seperti itu di dalam masalah keimanan demikian ya. Alhamdulillah, semoga ini dapat bermanfaat dan semoga kita diberi taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي وفقنا وربي فقهنا فقه أهلنا قرابات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخيل أتقياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله